Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri. Saya dari program studi S1 Manajemen dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 240201010140, di mana di sini saya akan mempresentasikan ulangan UAS ujian akhir semester di pengantar akuntansi. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Soal nomor 1, Tuan Abdullah pada bulan Januari 2023 membuka bengkel servis dengan nama Big Boss di Malang, melakukan transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Di sini saya sudah memberikan soalnya. Yang diminta adalah susunlah transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan kertas kerja, aktivitas kas, piutang, perlengkapan peralatan dan lain-lain, utang bank dan lain-lain, modal dan modal. Untuk jawaban nomor pertama, di sini saya ada kolom tanggal, aset, liabilitas dan ekuitas. Di mana di sini aset ada kas, piutang, perlengkapan dan peralatan. Pada tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan penanaman uang pribadinya 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Di sini saya masukkan di kas karena itu adalah modal awal. Dan modal awal itu di sini ada peralatan sebanyak 500.000. Jadi untuk kolom modal saya taruh di sini 2.500.000 ditambah 500.000 sama dengan 3 juta. Untuk tanggal 4, di sini dibeli perlengkapan secara tunai seharga 150.000. Itu sama dengan masuk di perlengkapan 150 dan kasnya berkurang 150. Untuk 5 Januari di sini diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Di sini saya masukkan di kas. 5 Januari adalah kas dan modalnya bertambah 200. 9 Januari dibeli peralatan dari toko Mandiri seharga 150. Di sini saya langsung masukkan untuk peralatan, bertambah lagi peralatannya 150 dan utang di sini kan sudah dibayar DP, itu sama dengan kasnya berkurang 800.000 ya di sini. Untuk tanggal 16 Januari di sini diterima pekerjaan dari pelanggan sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Maka saya di sini masukkan di piutang karena ini masuknya di piutang. Untuk modal bertambah 500. Untuk tanggal 18 Januari ada diterima sebagian pembayaran jasa pelanggan tanggal 16 sebesar 150. Maka saya di sini masukkan di 150. Tanggal 20 Januari ini dibayar biaya iklan sebesar 120.000 dan biaya listrik sebesar 250. Jadi 250 ditambah 120 sama dengan 370. Di sini kasnya berkurang, maka saya masukkan di modal berkurang 370. Tanggal 23 Januari di sini ada pengeluaran biaya gaji sebesar 300.000, maka saya kurangi di kasnya 300 dan modalnya berkurang sebesar 300.000. Untuk tanggal 24 Januari ada berkurang kas 50 karena biaya gaji karyawan untuk biaya uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50.000, maka di sini di kasnya berkurang 50. Untuk tanggal 26 berkurang lagi 100 dikarenakan biaya telepon sebesar 100.000. Maka di modal juga berkurang. Untuk 27 Januari dibeli perlengkapan dari toko megah, maka perlengkapan bertambah menjadi 50.000 dan utang bertambah 50.000 untuk di kolom utang. Dan tanggal 28 Tuan Abdullah menerima pinjaman dari bank sebesar 3 juta, maka bertambah di kas
bertambah juga di utang. Sehingga modalnya juga di sini saya taruh di modal pertambahan modal yaitu 3 juta. Untuk soal nomor 2, pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember ada di tabel. Di sini ada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 diminta buatkan jurnal umum dan transaksi-transaksi, posting jurnal ke dalam buku besar, dan susun neraca saldo. Untuk jurnal umum di sini saya beri di kolom ada tanggal, keterangan debit kredit. Untuk tanggal 1 Desember kas bertambah 600.000, jadi modal juga bertambah. Untuk tanggal 4 Desember kasnya bertambah 750 dikarenakan menerima uang pelanggan selama seminggu sebesar 750, maka pendapatan juga bertambah. Untuk tanggal 7 membeli peralatan yaitu sebesar 600.000 di debit dan utang bertambah di kredit 600.000. Tanggal 11 membeli perlengkapan sebesar 250, maka bertambah di debit dan kas bertambah di kredit bertambah 250. Untuk tanggal 18 Desember pembayaran listrik 250, maka kas di kredit berkurang 250. Biaya lainnya 150 pada tanggal 21 Desember, maka kas berkurang 150.000. Untuk tanggal 24 Desember, Prive Nyonya Devi atau penggunaan dana pribadi sebesar 100.000 di kas juga berkurang, di kredit berkurang 100.000. Untuk tanggal 25 Desember kas bertambah 400.000 dan piutang 200.000, pendapatan di kredit sebesar 600.000. Tanggal 28 kas bertambah 100.000 dari tagihan pelanggan diterima tagihan sebesar 100.000 dan piutang di kredit bertambah 100.000. Untuk tanggal 29 Desember gaji karyawan di debit berkurang 300, maka di kas juga 300. Maka di sini untuk debitnya saya jumlahkan sebesar 9.100.000 dan kreditnya juga 9.100.000. Untuk buku besar salon kecantikan wajah Nyonya Devi itu di sini ada kas dengan kode 101. Di sini ada kas, keterangan, referensi debit kredit, saldo debit kredit. Tanggal 1 modal bertambah 6 juta dan bertambah di debit sebanyak 6 juta. 4 Desember pendapatan 750, maka 6 juta ditambah 750 sama dengan 6.750. Tanggal 11 Desember pembelian perlengkapan di kredit, maka di debit berkurang. Jadi 675 dikurangi 250 menjadi 6.500.000. Tanggal 18 Desember bayar listrik di kredit sebanyak 250, maka di debit berkurang menjadi 625 dari 6.500.000. Untuk tanggal 21 Desember biaya lainnya sebesar 150, maka di debit berkurang jadi 6.100.000. Untuk tanggal 24 Prive Nyonya Devi jadi di kredit bertambah 100, maka di debit berkurang menjadi dari 6.100.000 dikurangi 100 menjadi 6 juta. Untuk tanggal 25 ada keterangan pendapatan, maka masuk di debit, sehingga di debit bertambah menjadi dari 6 juta ditambah 400 jadi 6.400.000. Tanggal 28 Desember bertambah lagi debit sehingga debitnya bertambah 6.500.000. Untuk tanggal 29 gaji karyawan di kredit 300, maka berkurang di debit sebanyak 600, jadi menjadi 6.200.000. Untuk piutang di sini juga dituliskan untuk 102 piutang. Di sini ada tanggal 25 Desember ada piutang sebesar 200.000 dan terima utang sebesar 100.000 di kredit. Jadi sehingga debit dikurangi kredit sama dengan debit, jadi berkurang dari 200 dikurangi 100 menjadi 100.
Untuk pendapatan di sini tanggal 4 Desember ada kredit sebesar 750, dan tanggal 25 Desember pendapatan lagi sebesar 600. Jadi kredit ditambah kredit 750 ditambah 600.000 sehingga mendapatkan 1.350.000. Untuk utang di sini ada tanggal 17 Desember pembelian peralatan sebesar 600.000 di kredit, maka saldo di kredit juga sebesar 600.000. Untuk peralatan tanggal 7 Desember ada di debit 600.000 dan saldo di debit menjadi 600.000. Untuk perlengkapan di debit 250, maka saldo di debit juga 250. Biaya listrik 250, di debit juga 250. Untuk tanggal 24 ada prive debit, di debit masuk 100, maka saldonya di debit juga 100. Gaji karyawan juga sama 300 dan debitnya 300. Untuk biaya lain-lainnya masuk di debit dan saldonya juga di debit 150. Modal Nyonya Devi sebesar 6 juta pada tanggal 1 Desember, maka masuk di kredit, dan di bagian saldo masuk juga di kredit. Untuk neraca saldo kita tinggal masukkan dari buku besar. Untuk di sini nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Untuk nomor akun itu dari kas, piutang, dan itu semua saya sudah kasih contohnya 10102, maka masukkan di nomor akun. Untuk nama akun di sini ada kas, ada piutang, ada pendapatan utang, tinggal dikasih masuk saja dari jawaban sebelumnya. Maka di sini saya kasih masuk kas sebesar 6.200.000 dan piutang sebesar 100.000, pendapatan sebesar di kredit 1.350.000, utang masuk di kredit 600.000, peralatan masuk di debit 600.000, perlengkapan 250 masuk di debit semua. Gaji karyawan, prive, biaya lain-lainnya. Modal masuk di kredit 6 juta. Maka dijumlahkan ke bawah 6.200.000 ditambah 100 ditambah 600 tambah 250 tambah 100 tambah 300.000 ditambah 150, maka totalnya 7.950.000. Jadi debit dan kredit totalnya itu harus sama, harus balance. Di sini totalnya balance menjadi 7.950.000, debit dan kreditnya tetap sama. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.